Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Jo Hyuk sedang memergoki istrinya yang sedang berhubungan dengan pria lain. Jo Hyuk yang sudah kesetanan, ia lalu masuk dan membunuh si pria tersebut. Tak hanya itu, ia pun juga membunuh istrinya sendiri. Selang 6 tahun berlalu, terlihat seorang anak yang sering dibully bernama Yongho. Saat pulang sekolah, ia sering menyendiri dan berhenti di bawah jembatan untuk membersihkan tasnya di sungai. Tiba-tiba ia mendengar dering telepon. Yongho menoleh dan melihat seorang gadis yang bersembunyi di bawah jembatan. Saat Yongho ingin pergi, tiba-tiba ada mobil di atas jembatan yang menanyakan seorang gadis berpakaian kuning. Yongho sejenak melihat gadis yang ada di hadapannya. Lalu mengatakan jika ia tidak menjadi murid baru di sekolahnya. Gadis itu bernama Jisoo. Sepulang sekolah, Yongho kembali berada di bawah jembatan dan melihat kehadiran Jisoo. Menyadari Yongho ada di sana, Jisoo mengira jika Yongho disuruh anak nakal di kelasnya untuk menjahilinya. Yongho kemudian meminta maaf dan pergi. Karena merasa bersalah telah menuduh Yongho yang tidak-tidak, Jisoo lalu mengajak Yongho untuk bermain layang-layang. Namun sayangnya Yongho tidak handal bermain layang-layang. Esoknya sebelum berangkat sekolah, Yongho membantu ayahnya di peternakan anjing. Yongho meminta rantai yang tidak digunakan dan juga meminta uang tambahan dengan alasan membeli perlengkapan sekolah. Setelah itu Yongho mandi dengan sangat bersih dan wangi. Yongho mendatangi Jisoo dengan penampilan yang baru sambil membawa makanan dari uang pemberian ayahnya tadi. Ia lalu berniat mengajak Jisoo makan bersama, tapi Jisoo menolaknya dan membuang makanan itu. Aksi tersebut dilihat oleh preman kelas yang diketuai oleh Choi. Hal itu membuat Yongho menjadi ketakutan. Saat Jisoo ingin pergi, ia ditahan oleh Choi. Tidak tega melihat Jisoo, Yongho mencoba membantunya, tapi ia malah dihajar oleh mereka. Yongho tidak berani melawan hingga wali kelas mereka memergoki hal tersebut. Sambil mengobati luka Yongho, ibu guru mencoba menyemangatinya dan meminta Yongho bersikap lebih percaya diri. Menurut ibu guru, Yongho tidak boleh diremehkan oleh siapapun karena Yongho adalah anak berbakat. Di sisi lain, Jisoo terlihat makan bersama dengan ayahnya yang selalu memaksa Jisoo untuk menjadi anak yang berprestasi. Di situ Jisoo teringat jika dulu ayahnya sedang menggandeng wanita lain. Jisoo sangat bersedih karena merasa orang tuanya telah menelantarkannya. Jisoo yang saat itu ingin menunjukkan hasil ujiannya, tiba-tiba bertemu seorang pria yang mengikatnya. Pulang sekolah, Jisoo berdebat dengan ibunya karena ibunya sering mabuk-mabukan. Jisoo seperti tidak diperhatikan oleh orang tuanya sendiri. Akhirnya Jisoo memutuskan untuk pergi ke jembatan. Di sana ia melihat Yongho yang rupanya sedang mencoba menerbangkan layang-layang. Jisoo kemudian menghampirinya, tapi ia malah curhat tentang keluarganya yang kacau. Ia bingung mengapa ia harus lahir ke dunia, bila orang tuanya sendiri bersikap seperti tidak saling mengenal satu sama lain. Cerita dari Jisoo ini membuat Yongho jadi ikut sedih. Angin deras menerjang dan layang-layang pun ikut terbang. Ini pertama kalinya Jisoo dan Yongho bermain bersama, mereka bergembira dan menerbangkan layang-layang di tengah gelapnya malam. Dari kejauhan Jo Hyuk melihat kegembiraan anaknya dan ia sangat senang melihat senyum di wajah Yongho. Setelah bermain, Yongho juga bercerita tentang kehidupannya. Yongho bercerita kalau ia pindah ke desa itu setelah ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu tidak ada yang mengajak Yongho berbicara. Yongho hanya tahu bahwa ibunya meninggal karena kecelakaan. Yongho lalu meminta Jisoo agar mau menjadi temannya agar mereka bisa saling berbicara dan saling mendengarkan. Hari berikutnya mereka menjadi semakin dekat dan sering menghabiskan waktu di bawah jembatan. Yongho kemudian memberikan Jisoo sebuah hadiah, yaitu lukisan wajah Jisoo. Jisoo sangat senang dan menyukai lukisan itu. Malam pun tiba, Jisoo yang sendirian di rumah tiba-tiba mendapatkan telepon dari sopir taksi yang meminta alamatnya. Ternyata ibu Jisoo sedang mabuk dan si sopir kebingungan dengan alamat rumah mereka. Karena Jisoo juga tidak tahu alamat rumahnya saat ini, ia lalu meminta lokasi keberadaan ibunya. Jisoo pun segera pergi untuk menjemput ibunya. Tak lama kemudian Jo Hyuk tak sengaja lewat dan melihat Jisoo dan ibunya yang mabuk. Jo Hyuk tahu jika Jisoo dan ibunya adalah orang baru di desa itu. Ia lalu menawarkan tumpangan untuk Jisoo dan ibunya. Awalnya Jisoo menolak, tapi Jo Hyuk mengatakan bahwa ia adalah ayah dari Yongho. Mengetahui hal itu, Jisoo pun menerima tawarannya. Suasana sangat gelap dan cukup hening. Jo Hyuk bercerita tentang lukisan Yongho yang terpasang di dashboard mobil.
Tak disangka-sangka lukisan itu mengingatkan Jisoo pada suatu hal buruk yang terjadi padanya. Ia lalu menatap Jo Hyuk untuk memastikannya lagi. Jisoo teringat kembali ketika dirinya masih kecil, di mana seseorang dibunuh di hadapannya. Ia berlari ke tempat parkir dan melihat ayahnya sedang berjalan bersama wanita lain. Jisoo menangis ketakutan dan saat itulah si pembunuh menangkapnya. Jisoo mulai menyadari jika ayah Yongho adalah seorang pembunuh. Esoknya Jisoo menjelaskan kepada Yongho jika semalam ayahnya telah mengantarnya pulang. Jisoo juga mempertanyakan mobil milik ayahnya yang ternyata selalu memajang lukisan karya Yongho. Yongho lalu menunjukkan semua lukisannya kepada Jisoo. Jisoo lalu meminta izin untuk membawa pulang lukisan tersebut. Saat Jisoo melihat lukisan tersebut, ia kembali teringat di mana ia disekap di dalam mobil oleh seorang pembunuh. Jisoo jadi semakin yakin bahwa Jo Hyuk adalah pembunuh yang dijumpainya waktu itu dan juga hampir membunuhnya. Untung saja seseorang datang dan berhasil menyelamatkannya. Jisoo benar-benar trauma, ingatan kelamnya mencuat sangat jelas di kepalanya. Malam harinya Yongho mengirim sebuah pesan ke Jisoo dan Jisoo segera menemuinya di bawah jembatan. Rupanya saat itu Yongho sedang dibully oleh Joy dan kawan-kawannya. Mereka lalu menyuruh Yongho dan Jisoo untuk berciuman. Karena diam saja, Yongho ditendang bahkan diancam menggunakan pisau. Jisoo lalu mengatakan jika Joy adalah pecundang. Ia pun menantang Joy untuk menikamnya dengan pisau. Namun Joy malah menghajar Jisoo dengan tangannya. Hal itu membuat Yongho menjadi kesal dan mengambil pisau Joy yang terlepas. Tiba-tiba ia melukai muka Joy dengan pisau itu. Joy menangis ketakutan dan teman-temannya menjadi panik. Mereka pun kabur dan Yongho menjatuhkan pisaunya dengan gugup. Ia lalu mencoba menenangkan Jisoo yang terdiam saat melihat aksinya, tapi Jisoo malah menjauh dan memilih pergi. Jisoo melihat ada sifat Jo Hyuk di tubuh Yongho, sedangkan Yongho tidak mengetahui mengapa Jisoo menjauhinya. Esoknya ayah Joy dan wali kelas mendatangi rumah Jo Hyuk. Ia mengadu jika Yongho telah melukai anaknya. Ayah Joy sangat marah karena menurutnya anaknya yang baik telah dihajar oleh Yongho. Ibu guru juga memberikan bukti pisau yang digunakan oleh Yongho, namun Jo Hyuk hanya diam saja, yang membuat ayah Joy menjadi emosi. Keberadaan pisau itu membuat Jo Hyuk ingat siapa dirinya sebenarnya, tapi ia mencoba meredamnya dan membuat orang tua Joy jadi ikut terdiam. Jo Hyuk pun lalu meminta maaf. Saat Yongho pulang, Jo Hyuk langsung mengomel kepada anaknya itu. Yongho menjelaskan jika Joy dan gengnya yang mengganggunya lebih dulu, tapi Jo Hyuk menduga jika penyebab dari masalah itu adalah kehadiran Jisoo. Ia menyuruh Yongho untuk tetap diam apapun yang terjadi dan melarangnya untuk menemui Jisoo. Setelah itu Jo Hyuk mengambil rantai di bawah jembatan yang sebelumnya digunakan Yongho untuk membantu Jisoo menuruni jembatan. Kemudian ia mendatangi rumah Jisoo. Jo Hyuk ingin bertemu dengan orang tua Jisoo dan menjelaskan insiden yang terjadi pada anak-anak mereka. Namun saat itu Jisoo sendirian dan orang tuanya tidak ada di rumah. Jo Hyuk yang datang membawa Jisoo menjadi ketakutan. Dengan membawa pisau, Jisoo mencoba mendekat dan Jo Hyuk hanya bisa mengintip dari celah pintu. Mengetahui jika orang tua Jisoo tidak ada di rumah, Jo Hyuk kemudian memutuskan untuk pergi. Jisoo semakin mendekat dan mengintip untuk memastikan jika Jo Hyuk sudah benar-benar pergi. Namun rupanya Jo Hyuk belum pergi dan mengagetkan Jisoo hingga membuat pisaunya terjatuh. Jo Hyuk mulai menyadari jika Jisoo adalah anak yang ingin dibunuhnya dulu. Jisoo yang ketakutan mencoba menelepon orang tuanya, namun tak ada jawaban. Telepon kembali masuk dan rupanya itu adalah Yongho. Yongho lalu mempertanyakan mengapa Jisoo menjauhinya. Yongho mengira karena dirinya lemah dan bau anjing karena peternakan ayahnya. Ia ingin berubah menjadi lebih baik dan meminta agar Jisoo berbicara. Namun Jisoo mengatakan jika alasannya menjauhi Yongho adalah karena ayah Yongho sendiri. Perkataan Jisoo membuat Yongho menjadi kebingungan, telepon dimatikan, dan Jo Hyuk masuk ke dalam kamar Yongho. Ia melihat lukisan-lukisan Yongho di meja belajar, dan setelah itu ia pun pergi. Jo Hyuk jadi teringat perbuatannya dulu. Identitasnya sebagai pembunuh yang coba ia sembunyikan selama ini, sekarang diketahui oleh anak yang berhasil lolos darinya. Jo Hyuk kemudian pergi entah kemana, sementara itu Yongho melihat anjing putih di kandang yang kini sudah tidak bernyawa. Yongho lalu mencari tahu tentang sosok ayahnya yang selama ini jarang berbicara kepadanya. Ia melihat foto ibunya dan menyadari jika ada pisau yang digunakannya dulu juga ada di laci ayahnya. Setelah itu Jo Hyuk kembali pulang. Yongho yang masih terjaga diam-diam melihat ayahnya sedang mencuci pisau yang berlumuran darah. Merasa diintai, Jo Hyuk pun menutup pintu. Dari sana Yongho merasa ayahnya telah menyembunyikan sesuatu keesokan harinya. Setelah tidak melihat keberadaan Yongho di rumah, Jo Hyuk lalu pergi dengan mobilnya. Pada malam harinya ketika sampai di tempat tujuan yang diinginkan, ia membunuh 2 orang yang berada di pantai. Yongho ternyata berada di dalam mobil untuk mengikuti ayahnya, dan ia tak sengaja melihat aksi ayahnya.
Yongho sangat syok, ia baru menyadari jika ayahnya adalah seorang pembunuh. Setelah korban si ayah meninggal, Yongho kemudian berlari pergi. Jejak kakinya terdengar oleh Jo Hyuk. Dalam pelarian itu Yongho menghubungi Jisoo. Ia mempertanyakan apakah ayahnya selama ini mencoba membunuh Jisoo. Yongho tidak tahu apakah ia harus membenci ayahnya atau bagaimana, karena ayahnya adalah orang yang selama ini baik kepadanya. Di sisi lain, Jo Hyuk terlihat berbicara sendiri di dalam mobil seperti orang kesetanan. Sementara itu Yongho terus menangis karena satu-satunya orang yang dimilikinya adalah seorang pembunuh. Setelah kejadian itu, Yongho ternyata tidak pulang ke rumah. Ia menumpang menginap di rumah Jisoo sambil terus berusaha minta maaf. Esoknya Yongho terlihat tidak masuk ke sekolah, tapi di luar jam kelas ia menemui gurunya yang baru saja pulang. Ibu guru menanyakan alasan Yongho tidak masuk sekolah tapi tak mendapat tanggapan. Yongho kemudian bertanya apakah seseorang bisa berubah menjadi lebih baik, yang tentu saja dijawab bisa oleh si guru ibu guru. Lalu menjelaskan jika sikap anak biasanya akan serupa dengan orang tuanya, seperti kata pepatah darah akan mengalir dari keluarga. Mendengar penjelasan itu membuat Yongho jadi semakin menangis. Ibu guru pun menjadi bingung dan Yongho kemudian pergi. Malam pun tiba, saat sedang makan bersama ayahnya, Yongho mempertanyakan anjing putih yang tidak bernyawa di kandang. Setelah itu ia juga bertanya bagaimana ibunya bisa meninggal. Jo Hyuk hanya diam dan tidak menjawab. Karena pertanyaannya tidak ditanggapi, Yongho kemudian pergi. Jadi selama ini ayahnya mengatakan jika ibunya meninggal dunia karena kecelakaan, tapi sekarang Yongho jadi tahu jika ayahnya telah berbohong. Yongho lalu menggores kulitnya hingga berdarah. Ia benci karena memiliki darah keturunan pembunuh. Esoknya di dalam kelas, anak buah Joy memfoto area tubuh Jisoo saat sedang tidur. Tak lama kemudian Yongho datang dan langsung menghajarnya. Joy yang juga ada di sana meminta Yongho untuk berhenti. Tapi Yongho tidak takut dan ia mendekati Joy. Perkelahian pun akhirnya terjadi. Joy menghajar Yongho habis-habisan. Tapi Yongho berhasil membalikan keadaan, lalu menghajarnya. Pertikaian itu diketahui oleh wali kelas dan membuat Yongho berlari pergi. Pulang sekolah, Jisoo melihat sobekan lukisan Yongho di bawah jembatan. Ia mencoba menghubungi Yongho dengan sangat khawatir. Tapi nomor telepon Yongho sudah tidak aktif lagi. Dengan menangis, Jisoo pun berlalu pergi, tapi rupanya Jo Hyuk sudah mengintainya. Saat ingin mengikuti Jisoo, Yongho tiba-tiba datang dan menahan mobil ayahnya. Ia lalu mengambil lukisan di dashboard mobil dan menghancurkannya. Hal itu membuat Jo Hyuk sedih, karena sekarang anaknya mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Anak yang sangat disayanginya sekarang telah membencinya. Malam harinya Yongho mengambil pisau di laci ayahnya dan berencana untuk membunuh ayahnya sendiri. Di mana sang ayah juga rupanya mengetahui hal itu. Tapi Yongho tiba-tiba mengurungkan niatnya. Jo Hyuk tidak bisa menahan matanya yang mulai berkaca-kaca. Yongho terlihat kembali melukai dirinya. Ia masih teringat perkataan gurunya tentang darah yang mengalir dalam dirinya. Yongho tidak ingin darah penjahat ayahnya ada di sana. Sehingga sekarang ia berusaha mengeluarkannya. Ia takut jika dirinya nanti akan menjadi sosok seperti ayahnya. Di waktu yang sama Jo Hyuk menjadi semakin tak tenang. Kepalanya terdengar bisikan yang selalu mengganggunya. Ia berbicara sendiri dan membayangkan seseorang ada di ruangan itu. Dan bayangan itu tak lain adalah istrinya sendiri. Jo Hyuk selalu teringat masa itu. Di mana saat ia akan melakukan perjalanan bisnis, ia tak sengaja memergoki istrinya yang sedang berselingkuh. Karena kesal, Jo Hyuk pun membunuhnya. Sampai sekarang Jo Hyuk berhalusinasi berasa istrinya masih hidup di dalam kepalanya. Jo Hyuk lalu melukai gendang telinganya agar ia tak bisa mendengarkan bisikan lagi dari istrinya. Esok harinya ibu guru ditemani Jisoo mendatangi rumah Yongho untuk bertemu dengan Jo Hyuk. Ibu guru ingin menanyakan kabar Yongho yang tidak masuk sekolah selama beberapa hari terakhir. Tapi Jo Hyuk segera mengusir ibu guru dengan sangat tidak sopan. Tidak putus asa ibu guru dan Jisoo lalu pergi dan mencari keberadaan Yongho. Ternyata Yongho bersembunyi di dalam rumah dan tidak mau keluar sama sekali. Mereka berpikir jika Yongho tidak di rumah dan akhirnya memutuskan pulang. Ibu guru dan Jisoo kemudian berpisah. Namun setelah beberapa langkah Jisoo melihat Yongho yang sedang berlari. Ia pun segera mengikutinya. Rupanya Yongho mengejar dan menemui ibu gurunya. Saat berhadapan, Yongho hanya diam ketika ditanya oleh gurunya. Yongho mengambil pisau dari balik sakunya. Lalu gerakan tangannya membuat si guru terluka dan tak sadarkan diri. Ia menyeret tubuh gurunya yang masih setengah sadar. Yongho mengatakan jika gurunya ini adalah orang yang baik dan Yongho ingin menjadi orang baik juga. Ia ingin meminum darah guru tersebut agar menjadi orang baik. Beruntung Jisoo segera datang dan mencoba menghentikan Yongho. Jisoo bertanya mengapa Yongho melakukan semua ini. Tak lama kemudian Jo Hyuk datang dan melihat keramaian yang terjadi. Para warga membopong tubuh ibu guru yang tak sadarkan diri. Jo Hyuk mendekat dan menyadari ada pisau yang tak asing di sana. Sementara itu Yongho dan Jisoo berhasil kabur dan berlari bersama.
Yongho berniat meninggalkan desa itu, dan Jisoo juga ingin pergi bersamanya. Jo Hyuk pun mencari keberadaan anaknya. Tak lama setelah itu Jo Hyuk berhasil melihat mereka berdua. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka masuk ke dalam hutan. Lelah yang ada coba mereka lawan, tapi Jo Hyuk tak berhenti hingga akhirnya mereka tertangkap. Dengan kesal, Jo Hyuk lalu menghajar anaknya sendiri. Karena sebelumnya ia pernah mengatakan jika Yongho harus terus diam dan tak perlu melakukan apa-apa. Jo Hyuk lalu memutuskan untuk membunuh Jisoo karena ia merasa penyebab dari semua ini adalah Jisoo. Jo Hyuk menyalahkan Jisoo yang datang di kehidupan mereka dan mengacukan semuanya. Tapi Yongho berhasil bangkit. Dari pisau yang terjatuh, Yongho langsung menikam ayahnya sendiri. Yongho kemudian bertanya apakah Jo Hyuk yang membunuh ibunya. Jo Hyuk hanya bisa menganggukkan kepala mendengar pertanyaan itu. Dengan menangis dan rasa sakit yang coba ia tahan, ia menyuruh Yongho untuk menusukkan pisaunya lebih dalam lagi, hingga Jo Hyuk sekarang benar-benar terkulah. Yongho pun hanya bisa menangis, kini ayahnya telah tiada dan tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidupnya sekarang. Film berakhir dengan memperlihatkan Yongho dan Jisoo sedang berjalan di tengah hujan salju yang turun. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Gimana menurut kalian tentang alur film Murderer? Yang pasti dari film ini ada satu hal yang bisa kita pelajari, yaitu jangan sekali-kali kalian berselingkuh. Dan buat kalian yang diselingkuhi, belajarlah buat menahan emosi. Karena dengan emosi tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah justru akan menimbulkan permasalahan baru.